Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Sehat ya, Memang. Alhamdulillah. Niki badhe bahas nih, Memang. Kenapa sih manusia itu harus punya agama? Nah, ya apa, Memang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada dasarnya ini kita semua punya agama, ya Pak. Seluruh manusia gitu. Seluruh manusia. Nggih. Di zaman ini, Nggih, zaman saat ini. entah itu agama Islam, entah itu yang Lainnya ya. yang lain, sama, semuanya sama. Nggih. Semua sama. Dan Allah pun tidak membedakan. Insya Allah tidak membedakan kepada umatnya. Nggih. Sami betul. Sama. Baik itu yang agama Hindu, Katolik dan lain sebagainya, itu semua sama. Karena apa? Misalnya begini, Mas. Saya ambil contoh aja ya. Nggih. Kan agama-agama atau yang lain ini seperti yang kalau Islam ini sudah jelas. Kalau Islam ini sudah jelas. Sejak sebelum Nabi Adam pun Islam ini sudah ada. Memang sudah ada ya. Memang sudah ada. Nah, contohnya aja begini. Kenapa kok Islam dari dulu ada? Buktinya apa? Buktinya nabi-nabi tadi. Nah, buktinya nabi-nabi tadi. Namanya nabi-nabi itu nggak punya agama. Agamanya apa nabi-nabi? Mulai Nabi Adam, Nabi Idris dan sebagainya, terusnya Nabi Sulaiman juga utusan Allah juga. Semuanya. Bagaimana Islam tidak ada. Tapi cara beribadahnya kan berbeda. Dengan yang saat ini berbeda. Karena dengan adanya Isra Mi'raj, itu baru ada perubahan, kan begitu. Ada begitu. Yang tadinya ada perintah sholat yang 50 rakaat, 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah. Dan ada begini, nanti yang diterima di hadapan Allah, yang diterima cuma agama Islam. Nah, tunggu dulu. Ini si menarik menikah. Nah, itu dulu. Misalnya begini, ada beberapa nabi ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Dan ini Isa, kamu saya kasih kitab Injil, Nasrani agamamu. Si Daud, kamu agamamu yang ini atau yang Majusi. Nah, ini yang Musa, saya kasih agama yang ini, kitabmu Zabur, kitabmu Taurat, dan ini kitabmu Injil. Dan kamu Muhammad, kamu tak kasih agama Islam, tak kasih kitabnya Al-Quran. Tapi maaf maaf ya cah. Ki sing tak tampa mekur Islam tok. Lah, niku Gusti Allah cak apa? Wis titip-titip dhewe. Saiki ngono ora ditampa. Lah iku. Nah, ya nggih. Kira gitu. Makanya kita sama. Itu lagi sama. Semua juga diterima karena semua kan juga yang titip di sana. Tapi tetap agama satu. Allahnya satu, agamanya tetap satu. Nah, sekarang begini, agama itu apa tuh? Sing seru lah niku. Agama itu adalah ageman atau pegangan, kan gitu. Nah, jadi untuk pedoman kita supaya kita bisa membatasi untuk gerak kita. Jadi kita tidak sebebas seperti yang nggak punya agama lah. Karena di situ kan sudah pernah bilang kayak Pak Haji Roma Irama kan ya gitu. Kalau tidak mengenal agama,
berarti seperti hewan, kan begitu? Nggih. Nah, seperti hewan liar. Liar. Nah, di adanya kita diberi agama supaya gerak-gerak kita ini terbatas, Nggih. dibatasi. Ini yang dilarang dan ini yang dibolehkan, kan begitu. Nggih. Jadi ada batas-batasnya. Jadi tidak Liar. liar, ya, tidak liar. Nah, itu. Jadi alasan cuma itu. Kalau menurut saya itu kalau semua agama sama. Sae nggih. Saya semua. Semuanya sae. Semuanya tujuannya juga ingin selamat. Selamat. Semua tujuannya ingin masuk surga. Tapi cuma jalannya yang berbeda. Nggih. Ada yang lewat darat, Laut. ada yang lewat laut, ada yang lewat udara, Nggih. bahkan ada yang lewat getek pun juga ada. Nggih. Ya, sing melampah. Nah, Nggih. ada yang jalan kaki. Nah itu. Contohnya begitu. Tapi cara kita menuju ke sana itu berbeda-beda. Nggih. Nah, ada yang naik kendaraannya berbeda-beda, kan begitu. Tapi kalau seperti ini Mas, kadang ada. Ini tidak menyentuh yang lain. Kita bicara sendiri aja. Nah, kita bicara aja begini. Selain Islam, ya, selain Islam itu tidak diterima. Lagi. Nah, kalau kita mengirim Fatihah selain Islam tidak diterima. Nggih. Nah, itu. Enggak sampai. Artinya begini. Kan kalau ada kita mengirim Fatihah, kan ada muslimin dan muslimat. Nggih. Kan begitu. Berarti yang muslimin selain itu tidak diterima. Kan begitu. Nah, sebenarnya tidak begitu. Baik itu nanti orang muslimin dan yang lain, insya Allah tetap mendapat barokahnya. Kan begini. Di sini tetangga kita ada yang Nasrani, Hindu. Nah, kalau di sini masih ada orang Islam dan mau sembahyang, dan sisinya ini tetap mendapat barokahnya. Lagi. Nah, 40 rumah kan begitu. Dapat kesana 40 rumah dan yang kesana 40 rumah. Ini dapat barokahnya orang sholat tadi. Walaupun beda agama. Nah itu. Apalagi yang sama-sama muslim gitu. Betul. Tetap dapat barokah gitu. Dapat barokah. Lah enak sih mboten salat nang nggih ngoten nggih. Nah, tunggu. Kan pena malah. Makanya itu mau harusnya yang enggak sholat tadi. Terima kasih kepada yang sholat tadi. Lagi kan langsung barokah maksudnya. Barokahnya. Syukur oleh barokah sing sholat. Nah, itu. Jadi masih terjaga selama 40 rumah tadi. Nggih. Tasih angsal barokah iki. Nah, nggih, barokahnya. Jadi begini. Itu ada warung. Sana ada warung. Tapi tukang warung tadi itu enggak sholat. Nggih. Nah, tapi dagangnya laris. Nah, warungnya laris. Warung kopinya laris. Nah, sedangkan tadi ini di sini orang ini sholat. Nah, jadi kena barokahnya orang sholat tadi. Warungnya laris dan rame kan begitu. Alhamdulillah. Nah, begitu. Jadi agama ini hanyalah untuk ageman seseorang dan untuk sebagai pembatas gerak kita supaya kita tidak liar di luar batas, begitu. Batas semuanya sama, Bang. Semuanya sama. Semua kalau misalnya ya tadi Mas, kalau agama tadi misalnya titipan Allah, nah, harusnya ya Allah kita membalikannya harus diterima karena yang dititip sana. Udah enggak, ini yang lain saya terima. Ya terima punyanya Muhammad. Islamnya ya saya terima. Ini tapi piye? Wis kono titip-titip dhewe mari ngono enggak ditompo ae ngono. Sampeyan Gusti apa ya napa sih? Sampeyan napa sih mau iki titip. Saya enggak ditompo nek tak balekne. Lagi tak kene sapa? Tak kene sapa meneh. Lagi. Ngoten lah saged dimengerti ya. Mesti kaya dijelasaken ngoten lah enak. Kan begini Mas. Sebetulnya agama ini kalau di Quran memang ada inna indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam kan begitu. Nah, tapi nanti dulu ini kitab ini untuk siapa? Ini peringatan atau himbauan?
Maksudnya kitab napa surat nih kewau? Nah, surat ini tadi. Surat ini tadi sebenarnya untuk siapa? Ditujukan kepada siapa? Inna dina indallah Islam, bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Napa niku mboten ten Kanjeng Nabi Muhammad? Nah, ditujukannya maksudnya. Nah, surat ini kok. Waktu itu kan, waktu itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, sepertinya ini hanyalah yang ditujukan kepada anak-anak. Nah, kepada anak-anak. Kalau untuk kita nggak usah. Nah, sekarang contohnya begini mas. Seperti kita kan udah dewasa ya. Masa mandi saja mau disuruh. Nah iya ya, mandi saja udah disuruh. Soalnya yang anak kecil yang disuruh masih disuruh masih angel mas. Ayo leh jangan adus. Kadang iso malah main layangan yang sawah masih dolen lah. Dolen. Kon adus padahal gua adus resik sing penak ya awake dhewe. Sing seger ya awake dhewe banggan. Kadang angel. Jadi ayat tadi atau surat tadi ditujukan pada masih anak-anak. Jadi perintah itu juga adanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Kalau orang dewasa hanya memakai logika, nah, begitu. Nah, ini bisa dimengerti. Yang mudahnya saja, mas. Yang mudahnya saja. Buatan abot-abot, mas. Gak usah abot-abot, yes. Jadi saya penak-penak ae, gampang dimengerti, mas. Gampang dimengerti. Contoh perintah sholat, perintah sholat itu juga bagaimana? Menurut saya perintahnya harus sholat. Aqimus sholat lagi. Dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Itu perintah. Perintah. Tapi yang diperintah siapa? Anak-anak amalia. Kembali lagi ke situ. Anak-anak. Karena ini kan kalau Al-Quran ini kan ditujukan kepada semua masih anak-anak. Nah, maka sampai ikro itu. Ikro nih. Nah itu diajarkan untuk anak-anak. Nah diperintahkan untuk anak-anak. Nah dan di situ kita bisa membedakan. Dan ini perintah ini untuk perintah untuk yang anak kecil atau yang untuk orang tua. Kalau untuk orang tua diperintah jelas kita diserampang waktu loh mas. Bah, aduh soba. Wah diserampang terkena dewi. Bah, men gak sholat tambah. Ya semua sholat dulu ya. Gitar saya. Jadi bisa dimengerti. Untuk agama ini hanyalah agama sebagai pembatas atau batas gerak kita supaya kita tidak keluar dari jalur tadi. Nah, dan agama ini sebagai agama dan Al-Quran sebagai undang-undangnya, kan begitu? Bagian undang-undangnya dilengkapi dengan hadis-hadisnya. Nah, hadisnya sama dengan kita di bangsa ini juga. Kita memakai bahasa Indonesia dengan aturannya pun dengan lambang negara Pancasilanya dan dengan undang-undangnya tahun 1945 itu. Nah itu jadi pedoman kita. Dan untuk kita beragama undang-undangnya kita Al-Quran dan hadis, yang gitu. Terus sami gitu kan. Sama. Tiang Islam gitu pedomannya gitu ten Al-Quran kali hadis umat lintune nggih ten kitab iki ambek anak. Betul. Karena Bung Karno itu juga menciptakan Pancasila atau apapun juga jumlahnya sama dengan jumlahnya para wali 9. Pancasila 9 huruf. Wali juga 9. Sahabat-sahabat dan imam-imam kita 4 tambah Rasulullah 1 9. Nah itu tetap jumlahnya 9. Nah itu. Dan agama Islam agama rahmatil alamin dan tidak pernah memaksakan seseorang. Agama yang mudah bergaul, agama yang sering untuk ajarannya untuk menolong seseorang dan saling membantu seseorang dan saling berbagi. Saling berbagi. Makanya kita diadakan atau yang kalau menjelang Lebaran namanya zakat fitrah. Nah itu kan kita untuk berbagi juga. Nah untuk berbagi. Nah dan mungkin kalau agama untuk agama yang lain juga insya Allah sama. Kedudukannya pun juga sama.
Nah itu. Tapi jenenge napa memang iki? Sedaya agama lah mboten enten sing ngajaraken boten sae. Sedaya lah ngajaraken. Semua agama sama, Mas. Semua ajarannya juga sama. Untuk menjauhi kejahatan. Nah, semua untuk kebaikan semua. Nggih, mboten enten sing kebaikan semua. Ngengken boten sae mboten. Tidak ada. Semua memerintahkan untuk kebaikan semua. Ya, makanya agama ini selain ageman ada juga sebagai kitab-kitabnya sebagai undang-undangnya. Nah, kita berpedoman ke situ. Nah, kita berpedoman ke situ supaya kita tidak kelewat batas, dari kelewat batas. Tambal ageman kita tambal tuntunan ngoten. Tuntunannya juga, nah, tuntunannya ada juga dan tatanannya juga ada. Nah, itu. Makanya kita hidup di dunia ini ya. Kita makanya mengikuti jalannya Al-Qur'an. Mengikuti jalannya Al-Qur'an karena kita yang kita ketahui itu. Nah, kita jalannya Al-Qur'an. Kalau kita ingin jajal supaya ngerti agama liya, jajal tak mlebu agama kono sik dulu. Seminggu. Oh, seminggu. Oh, baru mlebu neng kono neng. Nggih cene rata Mas ngoten. Jajal. Bener. Coba aja rek. Diluk-diluk sak minggu lah, sak ulan. Kok ngopo, Imam? Nah, mungkin saged ya pengerti kan ngoten niku Pak Imam. Terus sedaya agama itu sami mengajarkan kebaikan semuanya untuk menuju ke jalan kebaikan. Tidak ada yang untuk atau saling bermusuhan, tidak ada. Tidak ada. Kalau misalnya ada yang keras atau ada yang kadang ada selisih paham, mungkin hanyalah salah paham saja. Salah pengertian mawon. Salah pengertian itu bisa. Memang sejajarnya nggak ada ya Bang. Tidak ada. Walaupun agama nopo mawon gitu mboten enten. Tidak ada. Itu yang diperintahkan kayak seperti jihad. Mboten enten aja nih. Tidak ada. Mboten enten. Itu dulu Mas. Jihad. Kalau untuk jihad ini kan zaman Rasulullah. Ya. Jihad. Ini jihad untuk agama. Perang untuk agama seperti perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya. Memang. Kalau untuk kita sekarang jihadnya demi keluarga. Jihad untuk keluarga. Yang itu. Jihad untuk mendirikan musola, mendirikan masjid juga jihad untuk agama. Nah, dan yang penting jihad untuk rumah keluarga. Nah, jihad untuk keluarga juga. Apabila kita misalnya meninggal di waktu kita bekerja, ini kita sebagai syahid. Jihad berarti bisa menjadi jihad nih. Betul. Ya sebagai mati syahid kalau dalam meninggal kita waktu bekerja. Nah ini saya sampaikan. Ini bukan orang lain yang saya untuk contohkan ini. Ada keluarga saya sendiri. Nah, keluarga saya sendiri. Ini adalah waktu beliau meninggalnya dalam waktu bekerja. Nyambut damel. Jadi insya Allah meninggalnya syahid. Nah, dan diterima oleh Allah dan mudah-mudahan mendapat surganya Allah. Kan begitu. Kan sampai niku enten malah lagi. Masa mau menolong orang nih, umpami ten mergi ngoten nggih, enten tiyang tiba ta napa luwe ta napa ngelak ngoten nggih. Nggih. Niku lek sesama manusia, kita lek wajibnya kan menolong nggih. Mana ya harus. Lah mboten usah ningali agamane riyen. Enggak usah. Masuk arepe misalnya mau ngasih minum orang, ada orang kehausan. Dia harus agamamu apa? Kan enggak etis Mas, enggak etis kalau gitu. Yang pamit yang luwe. Kalau mau kasih aja. Nah, kalau kasih aja. Tapi kalau nggak dikasih ya keterlaluan. Kalau ada orang kehausan, apalagi pas di depan rumah kita, kan gitu. Lek pas ningali sing leren ngoten niku repot malah gitu. Betul. Kalau kita zaman dulu Mas, itu setiap di depan rumah itu dulu waktu zaman dulu. Setiap di depan rumah pasti ada gentong tempat air minum. Gitu. Jadi setiap orang yang lewat waktu itu siapapun boleh meminum air di gentong tersebut. Nah, itu hebatnya orang dulu. Itu sudah nggak mengenal agama memang. Itu tidak pernah mengenal agama waktu itu.
Nggih, maksudnya agamamu apa secara ngurus tidak mengenal, tidak ngurus. Baik ini tadi yang nanti yang lewat pejabat atau yang anu siap bebas, semuanya bebas, bisa untuk meminum minuman yang di gedung tersebut. Nah gitu. Ini orang dulu, orang dulu memang begitu. Lain yang sekarang. Berarti yang nggih, yang riyen ngoten kok tinggi kemanusiaannya, betul. Karena padahal waktu itu, zaman itu kehidupan masyarakat kita ini 200-300 yang lalu kan belum bisa seperti sekarang. Banyak kekurangannya. Susah. Karena mungkin kerajaan kita ini kerajaannya banyak kerajaan kan waktu itu. Dan kerajaan bukan cuma satu. Nah, itu. Dan kadipaten itu. Nah, dan dari kadipaten itulah kita kesasara kita di situ. Pajaknya atau upetinya. Nah, itu. Nanti kita setorkan ke kerajaan. Kadipaten dulu. Nah, nanti ke kadipaten baru disetorkan ke kerajaan. Kan begitu. Padahal waktu itu juga tidak sesubur sekarang. Banyaknya wabah penyakit, kata hutan. Betul. Banyaknya wabah penyakit, sawah pun waktu itu tidak seperti sekarang ada irigasi. Adanya irigasi waktu itu pada zaman Majapahit. Di zaman Prabu Hayam Wuruk dibuatkan yaitu namanya Telaga Segaran. Itu bendungan yang dialirkan ke sawah-sawah untuk mengairi persawahan waktu itu. Nah, sehingga sampai sekarang baru ada namanya irigasi di mana-mana, ada bendungan di mana-mana, kan gitu. Atau nggak lagi bisa dimengerti nggak kalau atas agama itu ageman. Agama itu adalah ageman sebagai pegangan atau untuk batasan manusia dari dimana kita harus berbuat dan itu batas kita di situ. Jadi tidak sampai kita liar gitu. Apa memang harus manusia punya agama? Tergantung mas, tergantung manusianya juga. Jika manusianya tadi mau memilih jalan yang benar atau jalan yang mereka tempuh kan begitu. Penak emang ini, awakmu melok pengen mlebu surga ya karepmu, orang mlebu surga ya karepmu, ngono wes. Kita tidak bisa mengajak, kita hanya mengajak pelan-pelan, tapi kita tidak bisa merintah. Nah, kita hanyalah untuk mengajak. Kalau mau ya silakan, tidak mau ya sudah, kan begitu. Nah, kadang yang dicintai, kadang yang izin mas. Sakar putah, ya sakar putah, nah ini mas repot ya, itu saya paham. Lebih baik ya kita coba kita ajak, kalau nggak mau ya sudah. Sing penangi ngoten niku lagi. Terus kita mengambil pengertian yang mawon nih. Betul. Yang jelas untuk agama, semua agama itu sama, tidak dibeda-bedakan. Mungkin di hadapan Allah pun juga sama. Apa ini cuma manusia? Mungkin yang membedakannya cuma manusia. Wah itu agamanya itu agama itu. Padahal di hadapan Allah sama. Hanyalah apa artinya cocok di mata manusia. Nah itu. Yang beda niku lakunya, kelakuannya. Betul. Yang penting berkelakuan baik, sopan, santun. Nah ini yang perlu mas. Ini penting. Ini penting. Karena kita kalau tidak punya aturan, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Nah ini nanti repot juga. Walaupun agamanya napa mawon lah pun. Betul. Tapi kalau nggak punya sopan santun ya nopo memang Tapi juga mudah-mudahan kita dengan beragamnya agama di negeri kita, kita bisa menambah dan kita menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, gitu. Jangan sampai kita dipecah belah. Tetap kita bersatu. Baik kita nanti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Semuanya. Semua sama. Dan jangan kita mau dipecah belah. Kita tetap sama semuanya. Kita bersaudara. Nah, ini tuh. Tujuannya sama. Tujuannya sama mas. Tujuannya sama. Kita semua tujuannya tetap ke sana.
ketujuan cuma ke satu, yaitu untuk menghadap Allah, menuju ke surga. Cuma kita jalannya kita berbeda-beda. Ada yang naik bis, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut, ada yang naik sepeda motor dan jalan kaki. Nah itu. Nanti tujuannya sama. Betul itu. Oke, maksud matur nuwun memang penjelasannya pun saged dimengerti. Cukup sekian penjelasan saya sementara. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.